Fakultas Teknik akan sedikit memberikan wawasan tentang ada program baru kepada Bapak Ibu yang nantinya bila mana akan kuliah di Universitas Jana Badra, khususnya di Fakultas Teknik, yang tidak dimulai dari nol. Ini cukup menarik ya Bapak Ibu. Tapi nanti akan diberikan penjelasannya oleh para ahlinya atau pakarnya nanti, yaitu dari Pak Injo nantinya, dan juga dari Bu Ika. Tapi tidak ada salahnya saya harus memperkenalkan dulu susunan, termasuk juga susunan acara. Hari ini susunan acaranya adalah pertama pembukaan, yang tadi sudah kita lakukan. Kemudian insya Allah nanti dari sambutan Bu Dekan. Yang kedua adalah pemaparan materi, nanti apa dan bagaimana rekognisi pembelajaran lampau atau RPL yang sering kita dengarkan. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Dr. Nindyo Cahyo Krisnanto. Kemudian disampaikan juga oleh Ibu Siti Roma Ika, SEMSC EKT. Dan keempat, baru kita akan melakukan diskusi atau tanya jawab. Dan kami memperkenalkan diri di sebelah saya, kebetulan ini ada di ini, yaitu ada Bu Dekan, yaitu Ibu Fatsyarina Fitri Astuti, STMT. Kemudian ada monggo Bu. Kemudian kita ada Pak Pras Dewadi, STMT, selaku Wakil Dekan 2. Kemudian dari Prodi, tadi saya sudah lihat sudah ada semua, yaitu dari Ibu Yumarlin MZ Eskom MPD Mkom, dari Prodi Informatika, dari Prodi Sipil, insya Allah ini Pak Bing akan hadir. Kemudian dari Prodi Teknik Mesin, ini sudah hadir Pak Sukamto STMT, selaku pengurus di Prodi Teknik Mesin. Untuk acara berikutnya, kami serahkan kepada Bu Dekan untuk memberikan kata sambutan atau sekedar informasi mengenai apa yang telah atau akan dilakukan oleh Fakultas Teknik dalam program rekayasa RPL ini. Monggo Ibu Dekan, kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Jemi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati para peserta sosialisasi RPL atau rekognisi pembelajaran lampau yang pada siang hari ini diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Jana Badra. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan join pada Zoom meeting siang hari ini. Di antaranya tadi kami lihat ada dari DPP Indindo, kemudian yang kami undang banyak asosiasi-asosiasi di bidang teknik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah join pada siang hari ini. Salam kenal, perkenalkan saya Dekan Fakultas Teknik Universitas Jana Badra, yang pada siang hari ini akan memberikan sosialisasi terkait dengan program perkuliahan baru dari kampus kami, yaitu yang dikenal dengan RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau. Selamat datang di Fakultas Teknik Universitas Jana Badra. Bapak Ibu sekalian, RPL itu merupakan salah satu program dari Kemdikbud terkait dengan salah satunya pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, termasuk pengalaman kerja dari Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin dengan kata lain, bahasa gampangnya, pengalaman kerja Bapak Ibu sekalian itu bisa dikonversi menjadi mata kuliah di program RPL ini. Misalkan sebagai contoh, jika Bapak Ibu mungkin bekerja di bidang jaringan komputer
maka pengalaman kerja Bapak Ibu di bidang jaringan komputer bisa dikonversi ke dalam mata kuliah jaringan komputer, sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi mengambil mata kuliah jaringan komputer. Itu contoh sederhananya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Juga termasuk mungkin sertifikasi-sertifikasi yang diperoleh melalui pendidikan-pendidikan informal. Nanti dengan menunjukkan bukti-bukti sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, itu bisa dikonversi ke mata kuliah kami. Program RPL ini bisa untuk program sarjana strata 1 maupun untuk pasca sarjana. Sehingga waktu menempuh pendidikan di kampus kami bisa berkurang, bisa sedikit berkurang. Dan tentunya biayanya juga lebih hemat karena tidak dimulai dari nol lagi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selain program RPL, Fakultas Teknik Universitas Djana Badra juga menyelenggarakan perkuliahan program reguler kelas A yang pelaksanaan perkuliahannya pada pagi hari, seperti yang selama ini sudah berjalan, dan juga ada program reguler kelas B, di mana pelaksanaan perkuliahannya adalah sore hari, sekitar jam 4:30 mulainya sampai selesai. Biasanya untuk kelas B ini adalah untuk mahasiswa yang sudah bekerja. Di Fakultas Teknik itu ada 4 prodi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah prodi Teknik Sipil yang sudah terakreditasi baik sekali. Kemudian prodi Teknik Mesin terakreditasi B, prodi Informatika terakreditasi baik sekali, dan 1 program studi pasca sarjana yaitu Magister Teknik Sipil yang terakreditasi B. Untuk Magister Teknik Sipil, perkuliahan diselenggarakan di hari Jumat dan Sabtu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selain Fakultas Teknik, Universitas Djana Badra juga mempunyai 3 fakultas lainnya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang terdiri dari Ekonomi Manajemen, Ekonomi Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan, serta 1 prodi pasca sarjana yaitu Magister Manajemen. Kemudian ada Fakultas Hukum, di mana di situ terdapat prodi Hukum dengan akreditasi unggul dan prodi Magister Hukum dengan akreditasi baik sekali. Kemudian 1 lagi ada Fakultas Pertanian dengan prodi tunggal yaitu agribisnis dengan akreditasi baik sekali. Dengan akreditasi unggul. Nah, untuk nanti terkait dengan program RPL akan dijelaskan secara lebih mendetail oleh 2 narasumber kami. Terima kasih Bapak Dr. Nindyo Cahyo Kresnanto STMT. Kebetulan beliau juga Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil. Kemudian oleh Ibu Siti Rohmah Ika, SE MSc AKT. Kebetulan beliau adalah Ketua dari program RPL ini. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Monggo kita bersama-sama simak penjelasan yang lebih mendetail dari kedua narasumber tersebut terkait program RPL. Nanti setelah itu bisa ada acara sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu bisa menanyakan hal apapun juga terkait perkuliahan baik di Fakultas Teknik khususnya maupun di Universitas Djana Badra. Sekali lagi terima kasih kami haturkan pada Bapak Ibu yang telah bersedia bergabung di acara sosialisasi RPL pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jimmy, saya kembalikan Pak Jimmy. Ya, terima kasih Bu Dekan atas sambutannya. Untuk sesi kedua kami persilakan. Ini sudah Pak Ninjo. Bu Eka dulu boleh Pak, karena dari universitas ya, biar nanti saya tak nambahin dari. Oke, nambahin. Baik. Ya. Monggo, Ibu Siti Rohmah Ika dapat memaparkan. Ya. Terima kasih. Saya kira sesinya Pak Nindyo dulu ini tadi. Bu Eka yang dari universitas. Oke, terima kasih atas kerawuhannya. Jam 1:30 ya mulainya. Ini udah mulai Pak. Perkenankan saya di sini diminta untuk memberikan penjelasan sekilas tentang RPL. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Fakultas Teknik, Ibu Dekan serta para jajarannya, kemudian tamu-tamu kami dari asosiasi, ada juga dari DPP Inkindo,
Terima kasih atas kerawuhannya di hari yang hujan ini. Kita masih tetap semangat untuk mengikuti sosialisasi rekognisi pembelajaran lampau. Perkenalkan, saya Ika dari Universitas Jana Badra. Saya diberi amanah oleh Pak Rektor untuk menjadi koordinator RPL di Universitas Jana Badra. Mungkin saya akan sedikit share screen untuk menjelaskan tentang RPL. Kelihatan nggih, Bapak Ibu? Ya, ini saya sekilas saja mengenai RPL itu apa, dan ini saya nggak bikin sendiri, saya ambil dari materi sertifikasi asesor RPL dari Kemdikbud, bahwasanya Kemdikbud itu mendapat amanah oleh negara untuk meningkatkan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi diminta untuk memberikan pintu masuk yang baru selain PMB secara reguler kepada masyarakat melalui rekognisi pembelajaran lampau. Nah, intinya rekognisi pembelajaran lampau itu pengakuan atas kemampuan seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, atau informal, dan atau juga pengalaman kerja. Nah, ini sebenarnya Universitas Jana Badra sudah biasa menerima mahasiswa yang dari alih jalur dari D3 ke S1 ataupun pindah jalur sesama S1 asalkan mahasiswa tersebut tidak di DO. Tapi dengan adanya RPL ini masih dimungkinkan tidak hanya dari pendidikan yang terdahulu, tapi juga pengalaman kerja. Nah, istilahnya untuk pengakuan atas kredit SKS yang dicapai oleh calon mahasiswa dari pendidikan formal maupun informal itu disebut sebagai transfer kredit atau pengakuan kredit. Sedangkan perolehan SKS atau kredit dari pengalaman kerja disebutnya adalah perolehan kredit gitu. Jadi di sini ada pengakuan, ada perolehan. Kalau perolehan itu berapa SKS yang akan diperoleh calon mahasiswa berdasarkan pengalaman kerja yang telah diperoleh. Nah, ini menjadi apa namanya agak di luar kebiasaan karena biasanya kami mendapatkan transkrip dari mahasiswa yang baru masuk. Nah, ini ada pengakuan kerja berarti harus ada mekanisme assessment tentang bagaimana mengakui pengalaman kerja yang telah diperoleh oleh calon mahasiswa. Gitu. Jadi baik pendidikan formal maupun informal itu ada sertifikat yang bisa diperoleh. Jadi kami ada dasar untuk bisa langsung mengakukan SKS tersebut atau pengakuan SKS. Tapi kalau perolehan kredit itu kami harus melihat sejauh mana pengalaman kerja Bapak Ibu akan bisa ditukarkan menjadi SKS. Gitu. Kalau untuk S1 itu biasanya harus ini mungkin admin bisa di unmute-kan yang Oke, saya lanjutkan untuk yang pengalaman kerja. Untuk pengalaman kerja itu harus kami asesmen dulu pengalaman kerja Bapak Ibu menjadi menjadi SKS yang akan yang akan diperoleh gitu. Jadi, nah kemudian
ada proses-proses yang harus dilewati dalam penyelenggaraan LPL. Yang pertama adalah konsultasi sampai dengan proses rekognisi. Jadi konsultasi itu bisa termasuk di dalamnya adalah sosialisasi. Kemudian kalau sudah berminat bisa berkonsultasi dengan para asesor RPL sesuai prodi masing-masing. Kemudian mahasiswa mengisi aplikasi, menyiapkan lamaran, menyiapkan dokumen. Kemudian para asesor akan memberikan assessment. Kemudian akan keluar hasil rekognisinya, berapa SKS yang diperoleh dari mungkin pengakuan, berapa SKS yang bisa diperoleh dari perolehan kerja. Nah, oleh karena itu nanti ada proses yang bisa jadi Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen untuk meyakinkan klaim mata kuliah yang capaian pembelajarannya ingin Bapak Ibu ambil, ingin Bapak Ibu klaim untuk memperoleh SKS di dalam rekognisi. Nah, kemudian assessment itu kami akan mengumpulkan bukti, kami akan melihat buktinya. Nah, bisa jadi tidak hanya dari dokumen saja, para asesor akan mengakses klaim mata kuliah Bapak Ibu yang ingin Anda lakukan karena pengalaman kerja, bisa jadi nanti kami akan meminta macam-macam. Jadi bisa jadi mungkin karena kalau dokumen kurang, bisa jadi nanti ada wawancara. Wawancara kurang, bisa jadi nanti disuruh mengerjakan. Tapi insya Allah Universitas Jana Badra nggak ribet-ribet ya Bu Dekan. Nanti jadi biar kita juga bisa mendapatkan mahasiswa yang berkualitas dengan cara yang tidak susah-susah gitu. Nah, kemudian ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh calon mahasiswa yang akan menggunakan jalur RPL, nanti ada namanya FED atau formulir evaluasi diri, yang nanti di situ Bapak Ibu akan menjelaskan CV Bapak Ibu, terus memberikan tentu saja ijazah ya. Jadi bisa jadi ada mahasiswa terutama dari prodi saya, dari akuntansi, misalnya anak SMK yang sudah bekerja di akunting atau perpajakan, dia sudah ikut sertifikasi BNSP, maka dari itu dia kemudian mau melakukan apa namanya pengakuan atas kemampuan pengalaman kerjanya atau perolehan kredit, kemudian dia akan memberikan dokumen-dokumen seperti biasanya sertifikasi BNSP, perpajakan, terus ikut kursus-kursus, terus bagaimana hasil kerja dia kalau dia di bagian akunting atau perpajakan gitu. Jadi ada SPT-nya gitu. Jadi misalnya hal tersebut bisa menjadikan kekuatan atau meyakinkan asesor bahwa mahasiswa tersebut itu sudah tercapai capaian pembelajarannya. Nah, kemudian ini nanti tahap asesmennya, jadi ada evaluasi diri dari calon peserta, terus bisa jadi kemudian ada wawancara dengan asesor, bisa jadi asesor masih ngejar terus bagaimana calon mahasiswa tersebut mengklaim mata kuliah yang diakui supaya capaian pembelajarannya yang ada dalam CPMK-nya mata kuliah itu tercapai, bisa jadi diminta untuk mendemonstrasikan dan mengumpulkan bukti tambahan gitu. Nanti akan saya perlihatkan contoh formulir ya. Intinya seperti ini nanti, ini bahasanya bahasa Inggris, nanti ada contoh yang lebih mudah pengisian formulir evaluasi diri untuk mengklaim mata kuliah yang dari pengalaman kerja. Kalau dari pendidikan yang sebelumnya, baik D3 ataupun sertifikat itu kami akan lebih mudah, tapi kalau dari pengalaman kerja memang harus ada proses pembuktian lebih lanjut. Nah, jadi nanti bisa jadi
mahasiswa yang akan mendaftar itu bisa jadi anak lulusan SMA, Bapak Ibu yang dari lulusan SMA atau SMK atau mungkin D3. Kalau yang dari SMA jelas tidak ada pengakuan kredit, adanya perolehan kredit dari pengalaman kerja. Tapi kalau yang pelamar yang dari level pendidikan yang lalu sudah ada nilainya dari universitas yang lain, tapi dengan status bukan DO ya, atau dari D3 itu kami sudah ada transkrip nilainya, akan langsung kami akukan pada mata kuliah yang sesuai. Nah, untuk yang pengalaman kerja tadi disebutnya assessment perolehan kredit. Nah, setelah hasil assessment keluar, itu kemudian perguruan tinggi akan menetapkan berapa SKS yang direkognisi dari dokumen Bapak Ibu. Nanti akan dipisah berapa yang pengakuan kredit, berapa yang perolehan kredit. Gitu, Nje. Kemudian ini pertanyaan yang sering ditanyakan, berapa sih biayanya kalau di Universitas Djana Badra? Kalau untuk kita akan membedakan yang pengakuan maupun yang perolehan. Jadi untuk level S1, untuk yang pengakuan kredit itu tarifnya 30.000 per SKS. Jadi mungkin dari level pendidikan terdahulu ada 20 SKS yang bisa langsung diambil, berarti 20.000 kali 20 SKS kali 30.000. Kemudian apabila ada pengalaman kerja yang diklaim menjadi SKS, nah itu tarifnya di Universitas Djana Badra adalah 150.000 per SKS untuk level S1. Sedangkan untuk level S2 itu 150.000 per SKS untuk yang pengakuan kredit atau transfer kredit. Kemudian 500.000 per SKS untuk yang perolehan kredit. Ini saya screen share lagi untuk contoh sekilas tentang formulir evaluasi diri yang sudah ada linknya atau contoh buku yang sudah ada linknya di chat itu isinya adalah buku panduan. Jadi di sini ada formulir evaluasi diri. Ini contoh dari pekerjaannya Bu Titi ya. Di sini katakanlah calon mahasiswa Mas Rivaldi ini ingin mengeklaim mata kuliah drainasi dan pengelolaan sumber daya air. Gitu. Jadi di sini yang bersangkutan mengisi form, kemudian yang bersangkutan sendiri yang akan menilai karena evaluasi diri ya. Jadi bisa kriterianya itu sangat baik, dan tidak pernah. Indikatornya sangat baik itu sudah ada di sini. Saya melakukan tugas ini sangat baik, saya kerjakan setiap hari misalnya, tidak ada kesalahan gitu. Kriteria baik dan tidak pernah juga ada di sini. Kemudian ini bukti yang bisa dilampirkan, tidak perlu semuanya, tergantung CPMK masing-masing mata kuliah gitu. Jadi ini kan ada 2 mata kuliah, nanti akan ada formulir capaian pembelajaran mata kuliah yang akan Bapak Ibu lihat atau calon mahasiswa lihat itu kemampuannya Bapak Ibu menilai sendiri di level baik, sangat baik, atau tidak pernah. Kemudian dari situ nanti di sini akan dinilai oleh asesor mengenai validnya, terus aktual, terkini, atau kemudian kami dari VAT ini kami terus berkesimpulan M itu memadai. Gitu. Jadi di sini nanti diisi oleh calon mahasiswa yang menilai baik, sangat baik ini. Kemudian di sini di kolom ini akan diisi oleh asesor bagaimana capaian mata kuliahnya. Kemudian di sini ada nomor dokumen. Ini calon mahasiswa yang memberi, jadi dokumen 1 apa. Jadi di sini ada CV, ijazah gitu ya. Nah,
Taunya capaian mata kuliah drainase, capaian pembelajarannya apa saja? Taunya ada di mana? Ada di buku panduan RPL yang ada di drive yang saya share di kolom chat, yaitu SID Doc RPL UJB. Itu dari Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan yang membuatkan drive-nya. Silakan nanti dibuka. Jadi pengen mengklaim mata kuliah apa, terus dokumennya apa saja. Nah, ini sama, ini mata kuliahnya pengelolaan sumber daya air. Mari kita lihat apa saja yang diisikan oleh Mas Rivaldi di sini. Dia memberikan CV-nya, tentu saja harus diisi. Nah, kebetulan Mas Rivaldi ini bukan jadi bukan dari jalur yang pernah mendapatkan ijazah sebelumnya. Jadi yang bersangkutan dari SMK gitu ya. Jadi berarti nanti apa SKS yang akan dia peroleh itu dari perolehan dari pengalaman kerja saja. Nah, di sini yang bersangkutan ikut organisasi profesi dan keahlian, pernah mengikuti seminar dan lokakarya, di CV-nya pernah ikut macam-macam PT ini yang ada hubungannya dengan ke teknik sipilan, kemudian di sini yang bersangkutan minta tanda tangan dari atasannya. Ini ijazah-ijazah yang dilampirkan, ijazah SMK, terus ada surat referensi kerja, kerja di bagian apa yang mestinya relevan dengan mata kuliah yang akan diklaim gitu ya. Kemudian yang bersangkutan ikut menjadi anggota asosiasi karena dia tadi mengklaim mata kuliah apa tadi drainase dan sumber daya air gitu ya. Di sini sudah memberikan sertifikasi, ada sertifikasi BNSP, ahli manajemen proyek muda. Nah, ini nanti kira-kira diperbolehkan nggak sama asesornya? Maksudnya diperbolehkan nggak mengklaim mata kuliah tersebut gitu? Nah, nanti itu urusannya dengan asesor di prodi masing-masing. Nah, jadi nanti calon mahasiswa akan memberikan bukti-bukti tertulis dahulu gitu ya dalam rangka yang bersangkutan itu mengklaim mata kuliah yang akan dimintakan. Nah, dalam hal ini di Universitas Djana Badra, Prodi sudah memberikan buku panduan masing-masing untuk bisa memberikan pengetahuan seluas-luasnya mata kuliah apa saja yang boleh di RPL-kan dan mata kuliah apa yang tidak boleh di RPL-kan. Dan evaluasi kami dari universitas itu hampir semuanya untuk level S1 bisa diklaim kecuali memang skripsi gitu belum bisa nggih. Terus kemudian metode penelitian, terus ada satu mata kuliah yang kekhasan Djana Badra, pendidikan kebangsaan dan anti korupsi. Nah, kiranya itu saja penjelasan sekilas tentang RPL dari saya. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Ika penjelasannya. Mungkin Bapak Ibu bisa menunggu untuk nanti bertanya ya. Karena kita akan mendengarkan sedikit juga dari Pak Ninjo pemaparan yang pernah beliau lakukan di program RPL ini. Untuk waktu kami persilakan Pak Ninjo. Oke, makasih Pak Jimmy. Nah, ini Bu Ika udah komplit sekali sebenarnya. Saya nggak perlu lagi sebenarnya. Pak Harusnya Miko, lebih terima kasih sering, kehadirannya sebetulnya Pak saya nggak Miko. bisa. Ini wah dihadiri oleh Pak Miko. Sebentar, sebentar ya, sebentar. Oke, saya mungkin menambahin saja biar mantep gitu ini Pak Miko dan teman-teman sekalian terkait dengan program RPL. RPL itu sebenarnya kalau menurut saya itu batu loncatan gitu ya. Jadi batu loncatan untuk teman-teman yang sudah bekerja dan dia pengen meneruskan ke program formal gitu tanpa harus melalui 0 SKS. Intinya seperti itu sih ya. Jadi dia mulai mengikuti program formal baik sarjana atau pasca sarjana itu tanpa 0 SKS.
Jadi SKS begitu masuk itu tidak nol, tapi SKS itu berdasarkan pengakuan terhadap kompetensi dia yang pernah dilakukan. Jadi bisa jadi ketika teman-teman tuh masuk pertama kali program sarjana itu bisa jadi udah diakui 50 SKS kayak atau mungkin 60 dan sebagainya gitu. Jadi intinya sebenarnya itu. Nah, mungkin ini saya mungkin share sedikit. Jadi mungkin yang saya sampaikan itu mungkin penyederhanaan dari yang Bu Ika sampaikan ya. Jadi mungkin ada beberapa juga yang nanti sama dengan Bu Ika, nanti akan saya skip saja. Jadi intinya mungkin hari ini kami memang sengaja mengundang teman-teman sekalian untuk mengenalkan program baru. Ini sebenarnya program baru. Kalau saya sih gini ya, kesempatan gitu. Kesempatan mumpung menterinya belum ganti kan gitu. Jadi kalau aturan ini nanti berubah, tapi kalau sudah dilakukan kan tidak berlaku surut ya. Jadi masih tetap bisa dilakukan. Nah, program namanya rekognisi pembelajaran lampau ya. Tadi sudah disampaikan terkait dengan apa itu RPL dan sebagainya oleh Bu Ika. Intinya adalah sederhananya RPL itu adalah pengakuan soal capaian pembelajaran. Nah, kenapa perlu dilakukan itu? Karena banyak sekali teman-teman kita itu yang sudah belajar di luar kampus gitu ya. Sudah belajar di luar kampus melalui pendidikan formal, non formal, informal atau pengalaman kerja yang itu seharusnya itu bisa diakui sebagai bentuk rekognisi gitu. Nah, intinya kan seperti itu. Kemudian untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu atau untuk melanjutkan pendidikan formal. Nah, kalau di kami di Universitas Jana Badra itu RPL yang bisa dilakukan itu adalah yang disebut dengan RPL tipe A. Nah, RPL tipe A itu adalah RPL untuk melanjutkan pendidikan formal. Jadi kalau di Jana Badra, kalau nanti ada pertanyaan RPL-nya itu apa, itu tipenya adalah tipe A. Karena ada RPL lagi yang tipenya tipe B. Kami tidak menyelenggarakan RPL yang tipe B kan gitu. Nah, kemudian kalau pertanyaan lagi, apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran itu adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Nah, ini seringkali Bapak-Ibu sekalian itu sudah dialami oleh teman-teman yang sudah bekerja gitu ya. Teman-teman yang sudah bekerja dan gampangnya itu istilah capaian pembelajaran itu kalau saya menyebutnya adalah kompetensi. Jadi sebenarnya ada teman-teman yang tidak memiliki ijazah S1 tapi dia sudah memiliki kompetensi di kesarjanaan S1 di beberapa bidang gitu. Nah, ini yang disebut sebenarnya capaian pembelajaran. Dia bisa belajar di mana saja, kemudian dia mencapai skill kompetensi tertentu yang itu nanti akan diakukan ke dalam bentuk SKS atau mata kuliah gitu ya di program RPL ini. Nah, kemudian ini kenapa perlu RPL? Ini perlu saya sampaikan karena gini, dulu itu di paradigma lama itu adalah fokus pengakuan kualifikasi itu hanya pada pembelajaran formal di lembaga pendidikan ya, seperti Jana Badra, kampus-kampus lain, kemudian program studi dan sebagainya. Sehingga capaian pembelajaran yang diperoleh itu padahal itu tidak hanya diperoleh melalui pendidikan formal gitu ya. Makanya perlu paradigma baru. Sederhananya itu adalah seperti ini. Paradigma barunya itu adalah apabila seseorang selepas lulus dari sekolah menengah atas atau S1 gitu, kemudian bekerja dan memperoleh pengalaman dari pekerjaannya itu, maka hasil belajar dari pengalamannya tersebut harus dapat diajukan atau direkognisi dengan hasil belajar formal beberapa mata kuliah. Intinya seperti itu. Jadi paradigma barunya itu orang yang sudah punya pengalaman bekerja sebelumnya itu bisa direkognisi menjadi mata kuliah. Makanya saya sampaikan bahwa tadi keuntungan dari RPL itu adalah ketika teman-teman itu masuk ke jenjang formal, umpamanya dia dari STM gitu ya, kemudian dia masuk, dia sudah bekerja, punya pengalaman kerja yang cukup panjang, kemudian dia masuk ke mau masuk ke pendidikan formal S1 di Jana Badra katakanlah, mau di teknik mesin, teknik sipil atau di ekonomi dan sebagainya, dia tidak lagi masuk di program studi itu melalui 0 SKS gitu. Jadi pengalaman kerjanya itu bisa diakukan dulu. Loh, aku ini udah pengalaman kerja sekatakanlah 5 tahun dengan bukti-bukti yang tadi sampaikan Bu Ika. Nah, aku mau diakui berapa gitu kan? Diakui maunya sampai 40 SKS dan sebagainya. Jadi ketika dia memulai belajar di Jana Badra, dia tidak 0 SKS.
Jadi dia sudah mengantongi SKS dulu sebelum dia melakukan pembelajarannya. Artinya waktu belajar itu jadi lebih pendek. Yang tadinya katakanlah di set 7 semester, mungkin bisa dilakukan hanya 4 semester atau bahkan 3 semester untuk mendapatkan gelar kesarjanaannya. Seperti itu, Pak. Intinya paradigma sekarang itu kan multi entry, multi exit. Jadi pengalaman bekerja, kompetensi di luar formal, non formal dan informal itu bisa diakui sebagai SKS dalam mata kuliah, gitu ya. Itu paradigma barunya itu sekarang seperti itu. Nah, kalau digambarkan, Bapak Ibu sekalian, sederhananya seperti inilah. Kalau Bapak Ibu punya work experience, punya sertifikasi kompetensi, punya pendidikan non formal lainnya, kemudian kita meminta untuk direkognisi sebelum masuk ke pendidikan formal, contohnya di Janabadra, Bapak Ibu ketika diakui itu langsung melompat gitu ya. Jadi mengikuti pendidikan di perguruan tinggi itu startnya saya sampaikan tidak 0 SKS lagi, gitu ya. Startnya itu berdasarkan pengakuan rekognisi yang dilakukan. Nah, ini yang disebut dengan RPL tipe A. Jadi RPL untuk melanjutkan pendidikan formal. Jadi sebenarnya kesenjangan ini yang bisa dipadatkan. Keuntungannya ini sebenarnya RPL ini. Jadi kalau teman-teman yang tadi ya, karena banyak ya teman-teman yang STM, katakanlah STM bangunan, dia udah bekerja 5 tahun, bahkan mungkin 10 tahun, dia punya pengalaman kerja di bidang struktur bangunan, pengalaman kerja untuk menggambar teknik dan sebagainya. Ngapain lagi harus kuliah itu? Wong dia sudah expert gitu. Tinggal aja pengalaman itu dibawa ke Janabadra, minta diakukan. Pak, Ibu, saya udah pengalaman di sini, yang kuliah itu saya tidak perlu lagi ikut karena buktinya ini mohon diakui sebagai SKS. Jadi ketika dia mulai di teknik sipil atau di teknik mesin dan sebagainya, dia tidak dimulai dari nol. Itu saja. Mungkin keuntungannya itu adalah itu. Nah, kemudian proses sederhananya, bagaimana cara melakukan RPL itu? Yang pertama yang harus dilakukan itu adalah nomor 1 itu teman-teman ya konsultasi ke kami kan gitu ya. Kalau ini sepertinya tidak mungkin dilakukan secara WA ya. Kayaknya nggak mungkin ya Bu Ika ya, karena konsultasinya itu agak panjang, kemudian banyak portofolio yang harus dicek dan sebagainya. Mungkin bisa datang ke kami, kemudian melakukan pendaftaran, kemudian konsultasi dan sebagainya. Yang pertama dilakukan itu. Kemudian yang kedua, tadi yang disampaikan Bu Ika, mengisi aplikasi RPL. Jadi membuat portofolio Bapak Ibu sekalian. Yang buat siapa Bapak Ibu sekalian? Ya Bapak Ibu sendiri, bukan kami, ya toh? Kan yang pengen diakukan kan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu membuat portofolio sendiri, nanti ada formatnya yang ada di kami berikan formatnya, kemudian Bapak Ibu sekalian membuat itu. Ya, membuat portofolio masing-masing. Kalau di RPL disebut dengan evaluasi diri. Kalau sudah dibuat, bukti-buktinya disertakan dan sebagainya, kemudian minta assessment. Kalau sudah assessment, kami melakukan assessment, kemudian nanti akan muncul surat rekognisi, setelah itu Bapak Ibu sekalian bisa melanjutkan pendidikan formal di kami. Jadi intinya yang pertama itu ya, jadi melakukan pendaftaran, konsultasi, kemudian kita lihat syarat-syaratnya dan sebagainya. Kemudian ada beberapa dokumen yang harus dilampirkan, contohnya namanya pengakuan tuh ya mestinya kalau sudah pernah kuliah gitu ya harus ada transkrip, ijazah dan sebagainya, daftar riwayat hidup, kemudian sertifikat kompetensi dan sebagainya. Ini beberapa syarat yang bisa sebagai lampiran dari portofolio. Kemudian setelah itu mengajukan aplikasi RPL. Nah, aplikasi RPL itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian intinya itu ada di sini nih. Ya, intinya itu ada di tabel ini. Contoh ini saya berikan contoh. Ada formulir evaluasi diri mata kuliah analisis spasial sumber daya air. Contoh umpamanya seseorang itu merasa bahwa dia pernah melakukan pekerjaan analisis spasial sumber daya air. Kemudian dia melihat capaian pembelajaran yang ada di program studi itu mata kuliah itu. Oh, kayaknya aku nih cocok ini. Ya toh, capaian pembelajarannya aku sudah pernah melakukan semua. Nah, Bapak Ibu kemudian pilih mata kuliah itu, kemudian menilai sendiri, kemudian melampirkan bukti-buktinya sendiri. Tadi seperti yang disampaikan Bu Ika kan, buktinya Bapak Ibu sendiri yang menyampaikan. Nah, kemudian ini disubmitkan.
Kaprodi, saya minta untuk diakui mata kuliah analisis ini karena saya sudah pernah bekerja dengan bukti-bukti ini sesuai dengan capaian pembelajaran yang ada di mata kuliah itu. Nah, ini yang disebut dengan evaluasi diri. Nah, kemudian bukti-bukti itu dilampirkan, kemudian ada bagian-bagian yang harus diisi prodi, diisi calon, kemudian diisi asesor dan diisi oleh calon. Itu juga diperhatikan. Nah, ini formulir ini sudah kami sediakan. Kemudian assessment. Nah, kalau assessment ini nanti kami itu punya asesor, Bapak Ibu sekalian. Termasuk Bu Ika ini juga asesor kan ya. Di tingkat univ ada asesor. Kami itu punya asesor. Di teknik di S1 itu asesor, di program studi S2 itu punya asesor. Nah, kemudian setelah portofolio itu disampaikan ke kami akan melakukan assessment. Assessment itu bisa dalam bentuk kemudian kami undang wawancara, kemudian kalau kami tidak kurang yakin dengan apa yang disampaikan dengan evaluasi diri, kami mungkin butuh untuk meminta mendemonstrasikan capaian pembelajarannya dan sebagainya. Jadi ada proses terkait dengan assessment. Nah, kalau sudah itu, kemudian kalau ada bukti-bukti kurang, kami juga akan meminta, buktinya tambah ini dan sebagainya. Nah, kalau sudah proses assessment dilakukan, kemudian akan keluar namanya surat rekognisi. Ya, surat bukti rekognisi ini sifatnya nanti menjelaskan berapa SKS yang bisa diakui dalam evaluasi diri yang sudah disampaikan. Nah, kemudian penyelenggara RPL itu perlu kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, tidak semua universitas itu bisa menyelenggarakan program RPL, gitu ya. Jadi nanti teman-teman mohon juga dicek. Bisa jadi mamanya teman-teman tidak tertarik di Jana Badra ya boleh-boleh saja gitu ya, itu hak dari teman-teman. Tapi mohon dicek di portal namanya Sierra Kemdikbud ya. Sierra Kemdikbud itu ada portal untuk penyelenggara LPL. Kalau universitas itu tidak terekam atau tidak terekod, tidak mendapat sertifikat dari Sierra Kemdikbud itu, berarti universitas itu tidak boleh menyelenggarakan RPL. Jadi jangan sampai nanti teman-teman ya ada universitas yang menawarkan program RPL, ternyata dia tidak terdaftar di Sierra. Nah, teman-teman melakukan pendaftaran di sana di universitas itu, nanti ijazahnya itu teman-teman bisa tidak diakui oleh Kemdikbud. Nah, tapi kalau Jana Badra dari semua program studi yang ada di Jana Badra semuanya sudah mendapat sertifikat dari Sierra Kemdikbud untuk bisa menyelenggarakan rekognisi pembelajaran lampau. Nah, nanti buktinya bisa dilihat di di situ sierra.kemdikbud.go.id, nanti bisa dicari universitasnya, nanti bisa dicari program studinya. Kalau ada tulisan seperti ini, kelayakan disebut status layak program studi teknik sipil S1 pada perguruan tinggi Universitas Jana Badra layak, berarti program itu sudah bisa menyelenggarakan program RPL dan pasti lulusannya itu diakui oleh Kemdikbud gitu ya. Jadi teman-teman ini harus diperhatikan karena kalau khawatirnya nanti teman-teman mengira bahwa semua program studi semua universitas itu menyelenggarakan RPL, tidak. Jadi hanya yang memiliki sertifikat penyelenggara RPL yang bisa menyelenggarakan RPL. Ya, saya kira itu tambahan dari saya, Pak Jimmy, hanya melengkapi yang Bu Ika sampaikan. Nah, nanti boleh teman-teman kalau pengen mendiskusikan sesuatu terkait dengan bagaimana proses dan sebagainya, detailnya seperti apa, nanti bisa kita lanjutkan di sesi diskusi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nindyo atas masukannya dan juga arahan tadi. Sudah dipersingkat itu lebih bagus lagi. Tapi bila mana Bapak Ibu semua masih belum begitu jelas gitu ya, mungkin dengan kasus Bapak Ibu bisa ditanyakan. Ya, jadi kalau masih ingin tanya lagi, Pak, ini gimana kalau saya begini-begini? Nah, monggo kami persilakan Bapak Ibu untuk bertanya dengan menekan tombol reaction-nya pakai raise hand ya. Kami persilakan untuk waktunya. Atau langsung silakan Bapak Ibu mau bertanya. Iya. Selamat siang, Pak. Ya, saya
Monggo Mas Adi. Selamat ya, siapa? Selamat siang. Ye. Izin bertanya, Pak. Monggo silakan. Ya, ini kebetulan saya juga kemarin sempat mendaftar ya di Jana Batra, salah satu eh, kuliah di ekstensi, Pak. Saya kemarin sempat ngambil ekstensi di D3 dari D3 ke S1, Pak, Oh di iya. Jana Batra. Dan memang dengan program ini kan seperti saya lihat ya ini banyak membantulah bagi adik-adik yang sekarang, apalagi tidak hanya saya ya yang sebagai D3 ekstensi, bahkan sekarang kan anak adik-adik kita SMK yang mana mereka lulus langsung kerja seperti itu. Kemudian dan kita pun sebagai pimpinan perusahaan kan juga mempertimbangkan untuk karir dan akademisi dari mereka yang mau tidak mau dengan adanya sertifikasi-sertifikasi saat ini kan memang ijazah itu diperlukan, Pak, seperti itu. Ya kan. Nah, ini mungkin saya juga mulai dari diri saya sendiri seperti itu. Nah, memang kemarin kan saya sempat di Jana Badra seperti itu dengan kelas sore ya, Pak ya, seperti Iya. itu. Nah, yang saya tanyakan terkait LSR RPL ya, Pak ya, program RPL ini apakah terkait jam masuk ya, jam masuk, kemudian kalau pengalaman sih ya pada prinsipnya apa yang telah kita kerjakan dengan koordinasi tadi, konsultasi dulu pengalaman apa aja yang sudah dikerjakan sehingga mendapatkan pengakuan SKS ya, Pak ya, seperti itu Iya. dari apa yang sudah kita kerjakan. Jadi kita tidak dua kali dalam artian untuk mendapatkan keilmuan tersebut, pengakuan keilmuan tersebut seperti itu. Tetapi yang banyak terjadi, yang saya rasakan kemarin itu jamnya, Pak. Kalau kemarin kelas sore itu kan full ya, Senin sampai Jumat, sehingga saya tidak meneruskan, Pak, seperti itu. Karena kesibukan seperti itu. Ya. Kemudian ya saya berharap dengan adanya kemarin juga di share di Inkindo, berharap dengan adanya program RPL ini agak lebih mempermudah terkait apalagi saya dengan kesibukan yang menjadi sebuah tanggung jawab utama ya, Pak ya. Apalagi mungkin juga sama pada prinsipnya bagi kelas-kelas karyawan yang mempunyai tanggung jawab utama di perusahaan, yang mana masih bisa berdampingan lah, berjalan antara kuliah seperti itu dan pekerjaan seperti itu. Nah, ini eh, seperti apa, Pak, jam apa namanya, jam kuliahnya, terus keringannya seperti apa, seperti itu, Pak. Mungkin bisa disampaikan, Pak, apakah sestrik pengalaman kemarin di saya di itu yang mana jam kerjanya apa, jam kuliahnya sangat padat seperti itu, apakah ada perbedaan seperti itu, Pak? Mungkin itu dulu, Pak, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih Mas Adi. Siapa? Memang agak agak susah mau kerja atau mau kuliah kan gitu ya. Kadang-kadang kalau kita kuliah itu jangan mengganggu pekerjaan, tapi kalau ada pekerjaan ya nggak boleh ganggu kuliah kan gitu ya. Jadi memang agak susah. Dan pertama itu dari sisi waktu sih kalau saya perhatikan. Alhamdulillah bahwa kami di programnya RPL ini itu kita juga memperhatikan kondisi dari para teman-teman mahasiswa yang nanti akan kuliah. Kita ada program namanya program hybrid. Jadi ada program kuliah hybrid, di mana program ini terutama untuk teman-teman yang memang punya pekerjaan dalam satu waktu itu tiba-tiba dia harus tidak berada di Jogja, misalnya tidak berada di Jogja, dia ada di luar gitu, ada luar Jogja. Nah, kondisi itu kita sudah bentuk saat ini bahwa kita menggunakan pembelajaran hybrid. Jadi kita tetap pakai seperti ini pakai video call atau pakai Zoom nantinya sudah dipersiapkan, dan itu memang keharusannya untuk mahasiswa yang pindah atau dalam artian tidak dalam posisi Jogja. Jadi tidak harus datang ke kampus gitu, tapi dengan menggunakan sistem hybrid, yaitu pakai Zoom atau nanti pakai Google Meet atau pakai Microsoft Teams gitu ya, Mas. Nah, kita sudah siapkan itu untuk pembelajaran mulai semester genap ini. Nah, jadi silakan nanti untuk bisa ketemu kalau nanti memang ada mahasiswa yang memang kepengen, Pak kuliah tapi saya masih jauh nih Pak, kan gitu ya. Nah, diperbolehkan. Tapi mohon dimaafkan, yang namanya ujian nanti ujian akhir itu tidak bisa harus hadir karena ujian itu menjadi fokus kami. Nah, gitu.
Soalnya nggak mungkin ujian itu kok ada ini ya, kirim jawaban gitu ya, kirim ke kita enggak. Kita tetap harus tatap muka karena itu keharusan. Jadi asesmen itu keharusan bagaimana mahasiswa itu menyelesaikan mata kuliah tersebut gitu, Mas. Itu yang baru saat ini kita launching. Ya. Monggo kalau nanti ada didiskusikan. Baik, Pak. Baik, Pak. Berarti nanti, mohon maaf Pak, ini ketika nanti kan saya kemarin sudah sempat terdaftar di ekstensi ya Pak ya, kelas ekstensi seperti itu. Kemudian ketika nanti untuk bergabung ke program RPL ini tuh apa yang harus saya lakukan Pak, seperti itu. Oh ya. Kemudian juga tadi terkait itu sih memang sangat membantu Pak. Hal-hal seperti itu karena ya sekarang ini yang mana apalagi kita sudah bergerak di bidang konsultan Pak, di jasa ya seperti itu yang bahkan karyawan pun yang sekolah, ada salah satu karyawan saya juga yang ekstensi sekarang masih di Jana Badra juga, itu kadang-kadang kalau jalan konsultan itu mobilitasnya kan tinggi Pak, seperti itu yang mana kegiatan proses pekerjaan itu tidak hanya dilakukan di Jogja, bahkan bisa kemana-mana lah pada prinsipnya kan sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Seperti itu sangat membantu sih Pak, yang saya harap itu tetap bisa dikembangkan dan dipertahankan Pak ke depannya. Seperti itu, karena itu sangat membantu sekali, karena dengan mobilenya sekarang itu kan ya beda kayak dulu. Kalau sekarang kan ya kayak konsultan pun mungkin konsultan di Jogja bisa ngerjain di seluruh Indonesia, kan itu hal yang wajar untuk saat ini. Seperti itu, yang mana juga tim dari karyawan ataupun yang melakukan proses pendidikan itu masih tetap bisa melakukan tanggung jawabnya sebagai pelajar, seperti itu Pak. Mungkin itu Pak dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Kayaknya ini kewenangannya universitas ya. Bu Ika, monggo menjawab Bu. Bu Ika. Belum ada. Lagi keluar ini kayaknya. Atau Pak Nindya bisa menjawab Pak? Ada Pak, Bu Ika. Ada? Ya, Bu Ika ada. Halo Bu Ika. Halo juga. Iya. Ini saya agak bingung dengan yang ditanyakan ya. Jadi maksudnya, apa itu ada DPP Inkindo raise hand? Oh iya. Sebentar, mungkin saya bantu. Kalau tidak salah, Mas Adi tadi sudah terdaftar sebagai mahasiswa teknik sipil kelas B, nih, Mas. Oh betul Bu, betul. Ya. Okay. Dan Mas Adi menanyakan apakah bisa mengikuti program RPL, begitu, Nje? Betul. Ya. Kalau yang saya tidak salah, nanti mohon dikoreksi Bu Ika. Harus mulai daftar dari awal, Nje. Tidak bisa kalau sudah mahasiswa masuk ke sini kemudian pindah program RPL. Begitu Bu Ika. Oke. Iya, betul Bu Fitri. Jadi jadi begini Mas, kalau intinya RPL itu juga sarana dari Kemdikbud untuk mengevaluasi proses pembelajaran di satu PT tertentu gitu. Jadi kalau dulu itu kami masih diperbolehkan readmisi istilahnya. Jadi untuk anak-anak yang masa studinya sudah 5 tahun, kemudian dia belum lulus, terus bisa kami readmisikan, kami catatkan kembali dengan NIM yang baru di universitas kami, sekarang sudah tidak boleh. Jadi yang bersangkutan harus pindah ke universitas yang lain. Jadi dengan asumsi bahwa kemungkinan di universitas yang lama proses pembelajarannya itu yang membuat anaknya tidak cocok gitu. Jadi ini sekarang seperti itu. Nah, untuk kasusnya Mas Adi ini kalau sudah pernah terdaftar di sini, statusnya Mas Adi bagaimana gitu. Jadi tapi kalau Mas Adinya masih pengen tetap di Jana Badra, seperti kata Bu Dekan tadi harus mulai dari awal lagi ya Mas. Ya, maksud saya kalau Mas Adi mau ambil program RPL, berarti Mas Adi harus mendaftar dari awal lagi, nanti baru kita konversi, kita akukan, ya kita akukan, gitu Mas. Gitu. Jadi nggak bisa
nggak posisi bisa sekarang di sisa tengah dari yang jalan. dulu gitu, nggak Ye. bisa. Ya. Ya, ya. Tapi terkait jam-jam dan prosesnya, kalau yang dulu itu kan dari Senin sampai Jumat ya, Bu. Untuk yang Ye. RPL apakah sama, Bu? Untuk jam masuknya? Sama sih Mas, cuman Oh, kami masih kan tetap ada sama. hybrid. Jadi Mm-mm. dosen itu diperbolehkan 50% online, 50% offline. Begitu Oh, Mas. gitu. J. Oh, Jadi ya, ya, kalau ya, kalau ya. zaman dulu karena mungkin Masnya masuk tahun berapa kalau boleh tahu? Baru tahun 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 ini, Bu. Kayak nggak Oh, salah. baru masuk. Baru tahun kemarin itu saya masuk. Iya, Oh, baru seperti tahun itu. kemarin. Mm-mm. 2022 2023. J. 2023, Bu. Oh, 2023 kemarin. 2023. Berarti sudah Iya. satu semester ini J. Ya, tetapi dengan kesibukan tidak diproses, Bu. Seperti J. itu. Nanti Ya, ya intinya kita ada dosen boleh 50% online perkuliahan, boleh 50% offline. mm-mm, mm-mm. Tapi Oh, posisi gitu. Mas Adi di Jogja. Ya, Bu, kalau posisi memang di Jogja. Seperti Oh, itu. iya. Ya, Jadi kalau ya. mau mengambil RPL berarti Mas Adi harus mengulang lagi daftar di Ya, 2024 ini. Begitu ya Bu Ika, nggih? Karena baru mulai ini Mas, baru mulai di semester nggih. genap ini. Semester kemarin belum ada karena kami baru mendapatkan izin di semester genap tahun ini. Oke. Monggo kalau mau Berarti secara dimulai. jam kuliah sama ya, Bu ya? Senin sampai Jumat ya? Secara jam kuliah sih sama sih Mas, tapi monggo nanti bisa dibicarakan lebih lanjut barangkali bisa kontak langsung di Fakultas Teknik nanti. Oke. Kalau Baik, baik, Bu. misalkan pesertanya banyak gitu nggih Mas. Mm-mm. Kalau satu-satu kan kita nggak bisa nggih. Kalau misalnya Iya. hanya satu yang tidak bisa kuliah, yang lain bisa kuliah kan. Kalau kebetulan misalnya ada 10 teman-teman Mas Adi waktunya sulit seperti Mas Adi, nah mungkin bisa kita bicarakan lebih lanjut. Oke. Demikian. Baik. Baik, Oke, terima kasih, Bu. oke, Terima kasih. sami-sami. Terima kasih. Monggo, ini ada Pak Miko ya Pak Oke. dari Kindo. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin ada satu tanggapan dan dua pertanyaan. Tanggapan yang pertama ini saya pikir ini sangat bagus sekali karena selama ini kami yang bekerja di konsultan ini, terutama kalau anggota kami ada di sekitar 200 lebih anggota, ini beberapa sudah mulai ada yang agak surut gitu ya. Salah satunya pemenuhan terhadap satu ketentuan dari perusahaan. Nah, salah satunya adalah sertifikat badan usaha, di mana sertifikat badan usaha ini membutuhkan tenaga ahli yang sekurang-kurangnya minimal S1 untuk konsultan. Nah, sedangkan sekarang ini fakta yang kedua, ini ketika pekerjaan-pekerjaan dimulai, sekarang ini sudah khususnya di PU, di Dinas Pekerjaan Umum ini, ketika nama kami yang sudah dipakai, itu tidak bisa digunakan lagi di tempat lain, pekerjaan lain. Nah, seiring dengan itu, saya kira ini satu lompat yang sangat bagus sekali, solusi yang sangat cerdas menurut kami ya, artinya sangat bagus menurut saya ini ya kami apresiasi seperti ini. Mudah-mudahan ini betul-betul nanti ketika kami share ke seluruh anggota banyak nanti peminatnya. Ini satu solusi yang sangat solutif lah menurut kami ya untuk percepatan untuk pemenuhan kebutuhan dari tenaga ahli. Nah, tentunya nanti akan berlanjut ke uji kompetensi SKK itu yang selama ini mungkin Pak Mendio juga tahu, beberapa kali saya juga ikut mengasesori di Janabadra. Ini saya kira kita sangat mengapresiasi nih Pak, ini bagus sekali untuk
Semoga nanti teman-teman yang menjadi anggota di DPP Inkin DIY bisa menyambut ini, menangkap ini dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Yang kedua, ini pertanyaan. Mengingat ya khususnya bagi yang bekerja, Pak, ini memang masalah waktu ya sangat ini, Pak, sangat rentan terhadap ke satu kewajiban minimal pertemuan di offline atau online itu dengan dunia pendidikan ini. Seandainya Pak, ini mohon maaf Pak ya, setiap ini untuk mencari solusi ini Pak, setiap mata kuliah yang akan diujikan, yang dipelajarkan itu dia dibuat semacam LSM atau Learning System Management Pak. Jadi Bapak membuat satu video tentang misalnya tentang hitungan konstruksi ya, saya tidak paham di sipil kan kebetulan basic saya arsitek, tentang struktur bangunan. Nah ini ada satu tutorial di situ yang bisa kita lihat dan kita dengarkan berulang-ulang sehingga kita paham. Nah kenapa ini kami usulkan ya, karena akhirnya toh yang dinilai kompetensinya seperti tadi ada kompetensinya, oh dia paham tentang ini maka dia ada perolehannya kompetensinya. Jadi ini pada saat diuji karena dia sudah belajar secara dengan adanya ini video tutorial tadi. Nah ini saya kira bisa menjembatani itu Pak, pemahaman terhadap mata kuliah yang diajarkan ini. Ini kalau tidak mempengaruhi terhadap persyaratan harus pertemuan ini, mungkin itu jadi solusi yang mungkin bisa dilakukan. Nah, pertanyaan kedua itu seandainya Pak, ini seandainya saya ini basic saya arsitek, saya ingin kuliah di sipil gitu. Nah, pakai RPL ini apa bisa? Ini kan lintas Pak, lintas fakultas ya. Nah ini apakah bisa dengan itu? Mungkin saya malah ingin sekolah hukum, artinya mungkin di MKDU-nya bisa nol, sudah bisa semua bisa nih. Kurang lebihnya itu Pak. Mohon maaf nih kalau pertanyaan saya agak ya memang saya belum paham, makanya saya tanyakan siapa tahu bisa untuk jadi solusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iko. Secara garis besar kami terima kasih atas masukannya terhadap konsep pembelajaran. Memang pada dasarnya yang dari pertanyaan Bapak yang pertama, kita sedang menuju ke sana Pak. Jadi dosen ini, terutama Pak Nijo itu jadi leader kami bagaimana mengembangkan materi ajar Pak. Jadi materi ajar ini tidak hanya sekedar video, tapi juga ada semacam contoh kasus atau materi-materi yang bisa di link atau dicari yang sama dengan itu, kita sedang mencoba belajar sampai ke sana. Jadi kalau idealnya sih pembelajaran itu memang bagus, tapi memang semua kembali kepada kemampuan dosen masing-masing, Pak. Memang kesiapan untuk bisa menerapkan materi ajar yang baik itu juga butuh waktu. Tapi kami mencoba pelan-pelan, memang ada beberapa dosen yang sudah menerapkan materi ajar yang baik seperti Bapak, seperti video. Tapi kami di Jana Badra, kita punya Learning Management System, Pak, LMS. Jadi mahasiswa itu kan bisa belajar materinya tidak perlu minta, tapi dari LMS itu bisa di-download, bisa dipelajarin sendiri. Dan kemungkinan pun kalau tadi ada kalau pembelajaran online, kita presensi pun tidak presensi harus datang, tapi presensinya juga ada di Learning Management System, Pak. Itu yang sudah kami terapkan hampir 5 tahun, mungkin mulai dari 2018 gitu, yang sudah dilakukan oleh Fakultas Teknik. Jadi, tapi usul Bapak sangat baik, kami akan coba, terutama teman-teman di sipil ya Pak ya, kalau nantinya. Tapi tidak sipil saja, tapi semua yang ada di Universitas Jana Badra juga harus begitu. Gitu. Tapi Pak Nidjo melakukan itu Pak, dan beliau itu menjadi inspirasi bagaimana bagi kami membangun sebuah materi ajar yang baik. Gitu. Nah, untuk yang kedua saya belum bisa menjawab, Pak. Apakah diperbolehkan bahasanya S1
dari arsitektur pindah ke S1 sipil ya Pak ya. Mungkin itu belum pernah kami lakukan, karena yang biasa lakukan itu dari tadi kayak dari Diploma 3 atau D2 atau ekstensi gitu. Mungkin itu yang bisa kami lakukan. Kalau pertanyaannya mungkin saya bisa minta tolong Bu Ika, Bu. Apakah diperbolehkan Bu Ika? Diperbolehkan Bapak. Oh iya, Nggak ada alhamdulillah. masalah. Nggak masalah Pak Miko. Ya, tapi kalau lintas prodi seperti ini berarti kan konsekuensinya yang didapat dari pendidikan yang dulu itu akan tidak sebanyak dari apabila kita satu linier, Pak. Jadi berarti kan mata kuliah mungkin yang bisa langsung didapat dari pengakuan kredit adalah mata kuliah MKDU istilahnya. Terus yang kedua, mestinya dari pengalaman kerja yang relevan dengan capaian pembelajaran di prodi hukum gitu. Kalau seandainya mau pindah ke prodi hukum gitu, Pak. Jadi ya ada konsekuensi tersendiri nanti di situ istilahnya perolehan atau pengakuan kreditnya tidak akan sebanyak dari prodi yang sama gitu. Ya, Kalau secara gimana? regulasi mau kuliah di mana saja kan sekarang merdeka, Pak. Ya. Gimana Pak Miko? Ya, saya Tertarik kira Pak daftar? ini kalau kita nih memang dunia jasa konsultansi itu kalau kita apa ya istilahnya bekerja di dunia jasa konsultansi ini jasa tadi itu satu kaki di perusahaan, satu kaki kami itu ada di aparat penegak hukum. Nah ini medeni sekali. Saya beberapa kali diberi surat cinta untuk apa terperiksa ya. Nah ini kita juga harus melek hukum itu tentunya hukum yang kalau ada spesifik ke hukum konstruksi itu mungkin akan lebih ya paling tidak untuk pemahaman kami kita ngeri sedap kok yang salah bukan kita tapi sebagai perencana atau mesti terperiksa nah dan sebenarnya kami sudah membahas ini dulu kayaknya dari Bu siapa ya kayaknya mau dari Jana Badra kok mau rencana mau mempelajari tentang hukum konstruksi ini. Nah ini jadi ketika kontraktor terlambat pekerjaan, nah itu semua diperiksa dari perencana, pengawas dan seterusnya. Dan lucunya yang tadinya kita kontrak perdata beloknya itu ke pidana. Nah, kemudian yang lucu lagi mesti yang dicari itu pada saat proses pengadaan barangnya. Nah, ini kan sebenarnya kami itu ingin ya secara kalau sekolah dari awal mungkin otak sudah tidak begitu bisa mengikuti dengan cepat. Tapi kalau dari pengalaman kami diperiksa, pengalaman kami mengikuti persidangan, nah ini mungkin bisa dijadikan satu bahan untuk ya sharing kepada di dunia ini khususnya ya. Kami punya pengalaman ini loh, saya diperiksa seperti ini, pernah jadi tersangka, hampir tersangka juga ada jadi saksi. Nah, saksi itu juga menurut kami itu sangat mepet sekali dengan tersangka juga. Nah, ini bahkan teman-teman kami ada yang juga sampai nyun sewu harus masuk. Nah, ini kan berat. Ada ketertarikan belajar ke sana gitu sampai. Nah, makanya kalau bisa lintas ini mungkin juga ada yang berminat mungkin. Itu termasuk tadi Pak, mohon maaf tadi yang saya pembelajaran yang LMS tadi itu kalau bisa dibagikan ke anggota dia belajar tentang mekanika fluida misalnya ya itu diulang-ulang dibaca lagi mungkin juga akan bisa memahami dan endingnya kan kompeten tadi kan Pak kompeten ini kan yang dilihat nanti pada saat
Ya ini anak ini sudah kompeten, walaupun tidak mengikuti kuliah secara langsung. Jadi Pak, saya sudah cukup jelas dan terima kasih, dan mudah-mudahan program ini nanti bisa ditangkap anggota kami satu solusi untuk memenuhi kebutuhan dan kebuntuan dari kekurangan tenaga ahli yang bersertifikat khususnya nanti. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Pak Miko Sama-sama. atas masukannya juga. Memang sekarang ini kan yang namanya Merdeka Belajar itu sudah mulai banyak sekali kolaborasi Pak. Alhamdulillah bahwa kalau di sipil itu sekarang menggabungkan dengan para dosen Fakultas Hukum Pak. Dan mata kuliah itu kebetulan Bu Dewi sendiri itu sudah menggabungkan para dokter hukum di Fakultas Universitas Jana Badra. Jadi dari Fakultas Hukum juga sering memberikan materi kolaborasi mengajar, ya itu jadi sudah menjadi konsep kita menggabungkan beberapa pakar di bidang di mata kuliah yang kita ada. Jadi hukum konstruksi itu, nah itu menggabungkan antara Fakultas Hukum dengan kita. Dan juga ada beberapa mata kuliah juga yang gabungan dengan fakultas lain, kita mulai menggabungkan. Itu bagusnya sekarang program MBKM namanya Pak, Kampus Merdeka. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ini. Dan itu insya Allah kami tetap harus sejalur dengan itu, supaya nantinya pembelajaran itu lebih menarik ya Pak. Kita banyak sekali space-base yang sering kita dapat dan menjadi masukan ke depan, wawasan bagaimana kita nanti bekerja menghadapi hal tersebut. Makasih Pak Miko. Tapi tidak salah juga Pak, kami tunggu ya Pak. Kalau nanti teman-teman dari Inkindo mau bisa mengikuti program RPL ini, kami Fakultas Teknik tangan terbuka akan menerima dan ya bisa berdiskusi lebih lanjut untuk waktu yang lain. Ya, mohon nanti anunya Pak ya, makalah ini bisa kami dapatkan. Oke, Pak. Kami akan kirimkan Pak. Terima kasih Pak Miko. Iya. Ya. Oh, di chat ada Pak, kalau mau langsung diambil. Enggak, Oh. saya. Ya. Baik. Monggo, ada lagi pertanyaan, silakan. Saya Yang dari chat itu Pak. Di Iya. chat ada Pak ya. Pak Wawan ya. Pak Ridwan. Oh iya. Silakan Pak Ridwan. Mohon kalender akademik untuk Magister Teknik Sipil, maaf tidak bisa on video itu. Oh iya. Akan kita bagi ya Pak kalender akademik. Kalender akademik ini biasanya seuniversitas ya Pak. Untuk Pak Ridwan. Tapi nanti Magister Teknik Sipil sendiri punya Pak Nindya? Nanti bisa dicek di web Magister Teknik Sipil, Pak. Oh iya. Pak Ridwan bisa dicek Pak di websitenya Magister Teknik Sipil. Tapi kami seluruhnya punya kalender akademik Pak. Tapi memang Magister itu agak berbeda dalam proses pembelajarannya ya Pak. Tidak seperti di S1. Mungkin yang kedua, Mas Wawan, Pak Wawan ya Pak, Pak Wawan Purwantoro. Monggo Pak, kalau mau bertanya. Izin. Pendalaman, bagaimana Pak? Pendalaman itu Pak? Mungkin maksudnya konsultasi lebih lanjut itu. Oh iya. Jadi Bisa langsung ke kampus saja Pak Wawan, Iya. ke Fakultas Teknik. Nanti untuk konsultasi lebih lanjut. Ya, itu ada Pak Ridwan bertanya berapa lama kuliahnya. Kalau ini tergantung dari pengakuan di RPL ya Pak. Karena setiap mahasiswa kadang-kadang berbeda, tapi kadang-kadang juga sama gitu ya Pak, kalau dalam hal kemampuan atau kompetensinya. Ini kita tidak bisa prediksi, yang sudah pasti kita kan pembelajaran itu adalah 8 semester di kuliah S1 gitu. Kalau yang dari fresh ya Pak, dari fresh. Tapi kalau mulai diakui tadi seperti kata Pak Nindya mungkin 40 SKS atau 60 SKS yang diakui,
Ya, Tadi tinggal kan kurang terus gimana? 80-an gitu ya, Pak. 80 kalau dibagi itu tinggal 4 sampai 5 semester, Pak. Ini kedua, apakah dimungkinkan beda mahasiswa, beda pula masa kuliahnya karena betul. Itu tadi, Pak. Karena kan beda kompetensi juga bisa, Bisa. ya, beda Oh, ini kan pengalaman. gitu. anu kan. Ya. Mungkin itu Pak Ridwan yang bisa kami sampaikan. Ya tak enggak apa ya? Iya, Pak. Dua. Kalau nggak diisi nggak bisa. Terus selanjutnya daftar mata kuliah. Daftar mata kuliah ini di Prodi, Pak. Jadi, Web teknik ya. Oh ya. ini Pak, ini tadinya Mas atau Pak DP ini mungkin bisa saya menjawab bahwasanya kalau daftar mata kuliah kita yang ada di selama ini itu ada di websitenya teknik.janabadra.ac.id, Pak. Bisa di sana ada 3 prodi yang bisa dilihat mata kuliah yang telah dibuat oleh prodi, terutama di yang terbaru ya, Pak ya. Monggo, Pak. Kemudian yang kedua ada Pak Heri Kiswanto ini. Apakah untuk S2 bisa dilakukan secara online untuk kegiatan RPL ini? Kalau saya jawab, pengalaman itu sudah 1 semester ini bahwa di Magister Teknik Sipil itu telah melakukan kuliah juga menggunakan online. Jadi memang ruangan di Magister Teknik Sipil itu yang sudah di-set untuk kuliah hybrid atau kuliah online. Karena memang secara pembelajaran pun tetap ujian itu tapi harus tetap hadir di kampus, karena memang tadi saya katakan bahwa ujian asesmen itu memang harus terlihat dan tanda tangan gitu ya. Karena memang itu bukti kehadiran seseorang untuk melakukan habis ujian. Oke. Oh, tanggalnya ya Pak Ridwan. Ingin tahu tanggal kuliah. Untuk S1 ya Pak? Untuk Pak Mungkin saya Ridwan. bantu jawab. Untuk tanggal kuliah itu kita tanggal 12 Februari Hari mulai perkuliahan, baik S1 semester genap. maupun S2. Saat ini masih proses pendaftaran untuk Magister Teknik Sipil. Monggo Pak Ridwan, jika akan mendaftar di Magister Teknik Sipil bisa langsung kunjungi website magistertekniksipil.janabadra.ac.id. Ya. Tapi kalau untuk magister di Ya, silakan dikunjungi website itu. Izin bertanya, Pak. Monggo. monggo. Sebelumnya selamat siang. Perkenalkan saya Vian, salah satu mahasiswa aktif Teknik Sipil angkatan 2017. Mengingat angkatan 2017 itu harus selesai studinya semester depan dan kebetulan tanggungan saya itu tugas dan praktikum masih banyak dan jarak posisi saya tuh di luar DIY gitu-gitu. Apakah memungkinkan jika saya cabut berkas dan mendaftar mahasiswa baru lewat program RPL? Begitu Pak. Mohon arahnya, penjelasannya. Terima kasih. Jadi sekarang ini masih kuliah sudah berapa SKS Mas yang didapat? Sudah 130-an Pak, kalau salah. 130-an ya? Iya, begitu. Kalau tadi dikatakan bahwasannya program ini hanya untuk mahasiswa yang baru ya Mas, program RPL ini. Jadi harus mendaftar baru. Jadi, nah tapi kalau untuk jenengan, karena memang tinggal angkatan 17, tinggal 1 tahun lagi, maka tadi harus buru-buru. Tapi kenapa buru-buru? Memang di sistemnya sekarang di Dikti, Kemendikbud itu sudah langsung mengotomatiskan hilang ya data-data atau mahasiswa yang telah melebihi dari masa studi. Jadi pemberlakuan itu angkatan 17 yang mulai sekarang dilakukan oleh Dikti. Jadi kalau 1 tahun lagi ke depan, kalau mahasiswa tersebut belum lulus, maka saat itu juga akan hilang datanya, Mas. Jadi kalau data hilang itu, kami sendiri juga tidak bisa mengapa-ngapain lagi.
Nah, tapi sebelum itu terjadi, kami berharap bahwa Mas Ridwan bisa ketemu dulu dengan Pak Kajur atau pengurus ya, bagaimana solusinya supaya bisa cepat ya Mas. Karena Baik, Pak. kita kan belum lihat data ya, terutama tugas ya Mas yang banyak ya Mas ya. Ya, tugas itu Pak, apa KKN sama praktikum itu Pak. Tugasnya tinggal beberapa aja sih Pak. Oh Tapi iya. karena berhubung tugas itu kan kadang asistensinya tuh harus menghadap ke kampus Pak. Oh Sedangkan iya. posisi saya kan di luar negeri begitu Pak. Makanya jadi terhambat begitu. Oke, oke. Nah, kalau misalkan saya cabut berkas begitu loh Pak, terus daftar lagi dengan program RPL begitu loh. Mau apakah bisa gitu. Coba Ya, nanti. mungkin saya bantu jawab. Secara prinsip bisa, Mas. Tapi kan sayang, jenengan Sama-sama. berarti harus mulai dari awal lagi. Artinya begini, itu kan tinggal sedikit ya, sudah 130-an SKSJ. Betul Oke. ya, Mas ya? Ya Iya. kan sayang. Gitu nggih. Walaupun secara prinsip bisa Anda apa namanya? Mulai dari awal lagi, nanti kan pengakuan lagi, pengakuan dan eh, perolehan ya Bu Ika istilahnya ya. Pengakuan dan perolehan lagi berarti kan harus dihitung lagi. Nah, berarti bisa jadi mungkin ada mata kuliah yang harus diulang. Nah, itu kan eman-eman tanggung posisinya kalau untuk Mas Fian ini. Kalau saran saya sebaiknya diselesaikan saja karena masih ada waktu 1 semester. Kalau Betul. tidak salah masih bisa Semester diperpanjang depan, Bu. 1 semester lagi. Oh, Mas. Itu Oh, seperti itu. Jadi, silakan ketemu dengan Kaprodi atau mungkin dengan Wadek 1. oh, Ya. baik, Bu. Jadi masih ada kesempatan 1 semester. Kalau memang belum lulus masih bisa 1 semester lagi untuk angkatan 2017 itu. Jadi kalau saran kami diselesaikan saja iman-iman, nanggung kurang sedikit soalnya Mas. Oke. Itu Ini ya Bu, Mas Fian ya. ini satu lagi. Kalau misalkan nih amit-amit kita Amit-amit. saya nggak bisa nyelesain gitu loh, Bu. Nah, Nah, kalau itu nggak bisa nyelesain berarti ke DO jenengan Mas. nah, Otomatis. maksud saya Iya. sebelum ke DO gitu loh, Bu. Saya Mm-mm. harus cabut berkas terus daftar ngotot lagi nonton bisa ke ya? Bisa nggih? Bisa. Mulai jadi angkatannya jadi baru. Oke, Iya. ya maksud saya antisipasinya seperti itu Bu. Ya. Kalau misalkan nanti saya nggak sanggup menyelesaikan gitu, tapi tetap berusaha saya selesaikan semampu Oke. saya begitu. Iya. Ya. Oke, Ya, Mas. guys, ya udah Iya. Bapak Ibu, terima kasih. Iya, sarannya. Ya, terima kasih sami-sami. Mas Fian. Ya, Pak. Diselesaikan ya Mas. Untuk Siap, Pak. materi untuk materi paparannya boleh di-share Bu Ika karena yang punya boleh. materi paparan itu Boleh adalah Bu Ika. sekali. Silakan itu di chat sudah saya tulis SID.RPL UJP. Ya, di atas sekali Oh Bu. iya. Di Di atas atas sekali sekali ada link. chatnya. Mungkin bisa ditulis lagi Bu Ika, nyun tulung. Ya, barangkali ada yang terlambat join tadi. Yang pertanyaan berikutnya mungkin izin bertanya Pak, saya S1 dari perencanaan wilayah dan kota. Bila belum ada dasar-dasar teknik sipil, apakah bisa juga ikut RPL S2 teknik sipil? Pada prinsipnya bisa Ibu atau Bapak ini ya dari Dinas PUDIY. Pada prinsipnya bisa. Nanti kan pengakuannya tergantung mata kuliah yang sudah ditempuh saat studi di perencanaan wilayah dan kota. Barangkali tidak bisa maksimal seperti kata Bu Ika tadi, karena tidak linear satu jurusan teknik sipil ke teknik sipil, Ibu atau Bapak. Tapi pada prinsipnya bisa. Begitu ya Bu Ika? Perlu ada konsultasi lebih lanjut, Ya. nanti yang banyak kan akan dimintakan dari pengalaman kerja. Ya, nah itu. Ya, nanti bisa ditambah dari pengalaman kerja, berarti selain perolehan SKS ditambah dengan pengakuan pengalaman kerja ya Bu Ika. Nah, begitu nggih Ibu atau Bapak dari Dinas PUDIY. Ya. Ini kontak. Ya. Pertanyaan berikutnya Kontak dari S2. Oh, Kontak S2 Bu. yang mana Pak? Iya, kontak Sudah dijawab S2. Bu Ika, tapi ini Pak Albertus ini yang bertanya. Kontak untuk RPL S2 sama siapa Bu? Enggak, ini bawahnya dulu, bawahnya dari Dinas PU tadi ada Pak Wiryawan. Kapan bisa kami mulai konsultasi RPL? Sudah dimulai Pak, silahkan. Sudah dijawab Bu.
oleh Bu Ika. Oh, sudah dijawab. Ya sudah bisa Minta dimulai dan karena minta awal kontak. Februari ya Bu Fitri ya sudah. Yeay, Iya, tanggal 12 perkuliahan Bu. Februari tanggal 12. Jadi kira-kira 2 minggu sebelum itu kami masih bisa menerima pendaftaran. Berarti sekarang ya Bu Ika ya, karena Ya, sekarang sudah minggu ketiga. Monggo hmm, secepatnya besok Senin bisa langsung ke kampus. Nanti kontaknya bisa langsung dengan BAAK, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, atau dengan Bu Yanti, atau dengan Pak Ninjo langsung sebagai Ketua Program Studi. Monggo. Untuk selanjutnya jam perkuliahan S1 atau S2 ini yang ditanyakan. Kalau S1 kelas sore itu jam 4:30. Kalau S2 ini Jumat dan Sabtu. Secara online, kalau full online mungkin belum bisa, tapi kami menganut hybrid sehingga bisa 50% online, 50% offline. Prinsipnya begitu. Tapi kalau full online belum bisa karena paling tidak ujian tengah semester dan ujian akhir semester harus hadir di kampus. Begitu, Nji. Selanjutnya dari Pak Wawan lagi, seperti yang ditanyakan Pak Miko, bila dari arsitek Ada beberapa ya ada arsitek. beberapa mata kuliah seperti konstruksi bangunan gedung, apa bisa dimasukkan daftar? Jadi tidak hanya Ya, MKDU. Terima kasih. Prinsipnya bisa, Pak. Nanti bisa konsultasi lebih lanjut. Prinsipnya bisa. Kalau memang mata kuliah itu outputnya. berkaitan dengan mata kuliah yang di sini, kurikulum yang di sini. Dan juga pengalaman kerja juga bisa diakui, tidak hanya sekedar mata kuliah, nanti pengalaman kerja juga diakui. Maka RPL ini memang membutuhkan konsultasi lebih lanjut, karena nanti kami bisa melihat transkrip dan juga pengalaman-pengalaman kerja yang sudah dilakukan Bapak selama ini. Mungkin untuk bisa mempersingkat waktu pendaftaran, Bu Fitri bisa nanti di-sharekan kayak hotline-nya pendaftaran langsung Fakultas Teknik, Bu, karena Oh iya, mungkin Fakultas Teknik kan agak kompleks mungkin dibanding dengan prodi kami. Jadi untuk sebentar, saya jadi bisa ada hotline pendaftaran dulu secara sekilas gini. Jadi CV dan transkrip ijazah dulu gitu. Jadi nanti silakan langsung didistribusikan ke asesornya. Soalnya saya juga karena belum izin kontak memberikan kontak asesor, saya juga mungkin nggak enak dengan ininya ya, karena belum koordinasi dengan para asesor. Itu di chat sudah saya masukkan, ada nomor kontak Fakultas Teknik yang bisa dihubungi. Monggo kalau info lebih lanjut bisa menghubungi nomor tersebut. Nanti biar disampaikan ke asesor masing-masing sesuai program studinya. Betul. Begitu Bapak Ibu, itu ada nomor kontak, nomor WA di jam kerja Nyon Sewu dari jam 8 sampai jam 3 nanti bisa dihubungi di nomor 0812 5118 0003. Nanti informasi lebih lanjut bisa melewati nomor itu dan nanti akan disampaikan ke asesor masing-masing prodi. Monggo ada lagi, ada yang belum terjawab? Sebentar. Oh, dari Pak Karsa atau Bu ini? Karsa, Kak. Pak Karsa. Oh, Pak Karsa. Oke, ini kebetulan posisi kerja tidak di Jogja, 2 minggu sekali ke Jogja, itu pun hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Apakah bisa untuk program RPL? Ya. Masih ada Pak Ninja? Masih ada Pak Ninja, Pak? RPL S2 atau S1, Pak? S2. S2, Pak. Kalau S2, Pak, di Jogjanya diganti Jumat, Sabtu, Minggu, Pak.
Jumat, Sabtu, Karsa. Minggu. Tadi kan Oh, Pak Karsa di Jogjanya itu kan Sabtu, Minggu, Senin Iya. kan? Iya. Iya Pak. Nah, Pak Karsa paling enak gini. Kalau mau ikuti program LPR di Pasca Sarjana Magister Teknik Sipil, di Jogjanya diganti Jumat, Sabtu, Pak. Jadi Yaitu karena yang pembelajaran kami, kuliah kami itu di Jumat, Sabtu. yaitu yang susah Jumatnya itu, Pak. Oh, gitu. Iya, makanya saya bisanya Senin itu karena saya setiap 2 minggu saya minta cuti 1 hari di Senin, maka saya bisa Ya. Sabtu, Minggu, Senin itu. Ya gini Pak, jadi kalau RPL ya ini ya, harapannya kalau bisa maunya kan di dulu daftar RPL dulu, kemudian di assessment dulu toh yang bisa diakui Iya. berapa. Syukur-syukur keberuntungan Pak Karsa itu mata kuliahnya itu jatuhnya di Sabtu kan gitu. Iya. Gitu Pak. Ya. Nah, kebetulan ini juga Pak terkait kalau ijazah saya ada semuanya. Nah, kebetulan untuk transkrip nilai karena saya lulus di 92. Lulus di 92. Bentuknya kan masih kertas HPS gitu ya. Iya, folio itu. Nah, saya tuh nggak tahu waktu gempa 2010 ya. Itu nggak tahu kececer kemana, tidak ketemu itu gimana tuh Bang? Tapi untuk ijazah dan ijazah ada, termasuk referensi kerja dari awal sampai sekarang ada semua. Cuman transkrip nilai yang kececer hilang itu. Oh ya, itu aja Pak. Itu toh transkrip nilai S1 toh Pak? Iya, betul. Oh, kalau transkrip nilai S1 kan tidak bisa dilakukan mata kuliahnya di Oke. S2 Pak. Jadi Jadi nggak masalah ya, nggak kerja sama masalah. kompetensi aja. Oh gitu. Ya. Nah, terus maaf, eh, mungkin kalau untuk program RPL ini kan seperti saat ini kita dengan SKK asesmen itu kan terus terang kita masuk di dunia kerja ini kan istilahnya tidak semua yang taruhlah misalnya saya di jalan jembatan ya jalan jembatan terus itu Pak ya. Mungkin ilmu-ilmu yang lain tidak pernah pernah yang ngulas pernah namun tidak digeluti lebih lanjut gitu. Itu Ya, gimana? berarti yang nanti diakui itu yang itu Pak, pengalaman kerja yang sesuai dengan bidang. Nah, nanti kan kita cek di capaian pembelajaran kita. Apakah itu memenuhi capaian pembelajaran? Enggak. Kalau memenuhi, ya nanti akan kita distribusikan pengakuannya ke mata kuliah yang mendukung capaian pembelajaran itu. Intinya seperti itu. Oh gitu. Jadi gini Pak, mungkin kalau untuk RPL, mungkin teman-teman harus gini Pak. Jadi nanti kalau di Magister Teknik Sipil nanti bisa dicari pedoman RPL. Di situ itu kan ada capaian pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian cek mana yang Bapak Ibu merasa bahwa capaian pembelajaran itu Bapak Ibu sudah memenuhi gitu. Oh, iya. Nah, kalau itu merasa itu sudah memenuhi, nanti tinggal itu minta diakukan sebagai mata kuliah yang mendukung capaian pembelajaran itu gitu Pak intinya. Oh, siap. Gitu ya. Nanti coba Pak dicek di website Magister itu ada panduan RPL. Nanti panduan RPL itu nanti ada yang namanya capaian pembelajaran lulusan. Siap. Gitu. Oke, Pak. Siap, Pak. Terima Ya kasih. gitu ya, Pak Hasan. Iya, siap. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak. terima kasih Pak Karsa. Sama, Pak. Sama-sama. Monggo, ada lagi silakan Bapak Ibu. Mohon maaf Pak, mungkin hanya menegaskan saja. Jadi tadi yang lintas prodi bisa Pak ya, dari yang sipil ke hukum atau arsitek ke sipil, tadi hanya menegaskan sekali lagi aja Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi Pak, ada lagi Pak. Monggo. Yang dari Pak Wawan, pengalaman kerja perhitungannya dilihat dari eksekutif summary-nya atau dari SPK-nya sudah dibantu dijawab ikan ya. Dilihat dari sejauh mana capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin diklaim. Jadi mungkin lebih ke eksekutif summary-nya Pak. Karena dari situ kami bisa melihat capaian pembelajaran mata kuliah yang sudah tercapai.
Jadi tambahan mungkin buat Pak Miko informasi Pak. Jadi sistem pendidikan kita itu sekarang multi entry, multi exit Pak. Jadi bisa lintas bidang. Yang penting capaian pembelajarannya itu terpenuhi Pak Miko. Iya, iya, iya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, silakan Bu Ika. Masih unmute. Ini contoh tadi yang ditanyakan, ini domain RPL-nya Magister Teknik Sipil. Di sini ada apa namanya capaian pembelajaran dan mata kuliah apa saja yang bisa diklaim oleh Bapak Ibu. Silahkan dilihat pada link folder yang sudah dibikin oleh BAAK. Di sini ada mata kuliah dan capaian pembelajaran, ada deskripsinya mata kuliah, kemudian mata kuliah apa saja yang bisa diklaim itu juga sudah ada di sini, capaian pembelajarannya. Jadi memang Bapak Ibu harus membaca terlebih dahulu dari perolehan, ya dari maksudnya pengalaman kerja itu mana yang akan dimintakan perolehan kreditnya gitu. Jadi memang di sini agak ribet karena tuntutan kami dari Dikti memang seperti itu untuk penjaminan mutunya. Jadi monggo Bapak Ibu cermati. Jadi ini salah satu contohnya adalah di buku panduannya Magister Teknik Sipil, ada daftar mata kuliah, ada capaian pembelajarannya sesuai bidang masing-masing dari mahasiswa gitu. Jadi monggo nanti bisa dilihat di websitenya MTS atau di link folder sid.rplujb. Terima kasih Bu Ika, tambahan penjelasannya. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan lagi. Mungkin dari saya gini Bu, mungkin saya akan sowan ke kampus Bu ya, mungkin mungkin supaya lebih jelas lah, karena kalau kami untuk magister ini kan kebetulan saya udah ya dari pengalaman kerja itu kan karena untuk sekarang ini di kebetulan saya di konsultan, jadi S2 itu untuk persyaratan posisi jabatan sebenarnya. Walaupun selama ini saya sudah melakukan jabatan itu, cuman tidak pakai nama asli saya sendiri, itu aja sih Bu. Maksud saya persyaratan mungkin yang dari Pak Miko yang tadi Inkindo itu mungkin tahu itu administrasinya. Persyaratan kan sekarang untuk tim leader itu minimal S2 kan gitu. Nah, itu aja. Mungkin kalau dari sisi pengalaman kerjanya memang cukup untuk hal itu dan udah terbiasa juga, cuman terkendala secara formilnya itu. Jadi Pinjam saya nama target berarti saya. ya, Pak. Iya, biasanya seperti itu. Makanya saya kan istilahnya memang jabatan seharusnya udah TL terus kan memang selama ini Iya. TL juga, cuman keseringan yang kalau persyaratannya harus S2 itu yang terkendala buat saya. Kalau persyaratannya masih S1 oke lah gitu. Itu sih makanya mau tidak mau ya saya udah umur tapi saya juga harus upgrade diri juga gitu. Mungkin sekilas itu sih Ya. Bu. Mungkin nanti Ya. ya saya insya Allah nanti ada kesempatan nanti saya ke kampus biar nanti lebih lebih afdol lah gitu Ya. mungkin. Oke. Oke. Iya, Oke, Pak. terima kasih. Kami tunggu, Pak. J. Kalau punya waktu Sabtu ya Pak. Senin tadi ada. Senin juga bisa. Sabtu, Minggu, Senin saya ada di Jogja. Cuman Ya. biasanya ya Senin sebulan mungkin ya, 2 kali Pak. kan. Ya. Iya, Senin bisa. Senin mungkin. Ya. Kami tunggu ya Pak Miko. Pak Rizka. Ya mungkin itu aja Pak, Bu. Terima kasih.
Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Karsa. Ini ada pertanyaan di chat. Eh, Ibu, Ibu. Sebentar. Izin bertanya untuk mata kuliah dari Ibu Fitri Meilani, namanya sama dengan saya ini Bu. Izin bertanya untuk mata kuliah di Magister Teknik Sipil yang bisa diakui RPL, apakah ada batas maksimalnya? Setahu saya tidak ada, betul Bu Ika? Tapi tidak mungkin. Kecuali tesis, kecuali Oh iya tesis. jelas kecuali tesis. Jadi tidak ada batasnya aja, Pak Ninjo. Oke. Berikutnya dari Mas Wiryawan lagi, kapan bisa kami mulai konsultasi? Sudah dijawab ya tadi. Silakan menghubungi nomor yang sudah saya share tadi, nggih, Pak. Tadi kami sudah share di chat, silakan bisa dihubungi nomor tersebut. Monggo ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sambil menunggu hujan reda barangkali. Hujannya awet soalnya. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin saya kembalikan ke moderator Pak Jimmy. Monggo. Ya. Baik, terima kasih Bu Mekan. Ini kayaknya masih ada lagi Bu, masukan. Oh, paparan. Paparannya sudah ada di atas Pak Ridwan. Bisa di chatnya itu ada di atas. Monggo. Kayaknya manjat bahasa anak muda ya Pak ya. Oh iya. Oh, sudah dikirim kembali. Silakan Pak Ridwan, sudah dikirim kembali. Dari DPU, silakan Ibu atau Bapak, kalau masih ada yang bertanya. Dari DPU. Kalau merasa memang masih belum belum legon bertanya, ya kami tunggu Bapak Ibu semuanya di Fakultas Teknik kalau ingin bertanya lebih lanjut, karena memang tidak bisa hanya lewat WA gitu ya, dan waktunya tidak bisa singkat ini karena kita juga kadang-kadang harus melihat ada datanya baru kita bisa ngomong banyak ya Bapak Ibu, terutama nanti di asesor yang mengetahui lebih lanjut untuk bagaimana melakukan pengakuan atau perolehan ya dari pembelajaran RPL ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang masih bisa kami jawab dari pertanyaannya. Gimana? Tidak ada lagi nih? Kayaknya udah jelas ya Bapak Ibu ya. Tapi kami tetap tunggu kalau masih ada yang belum jelas, silakan ke Fakultas Teknik. Bisa nemuin saya atau nanti kalau dalam ada ketemu atau nanti di prodi juga ada ya. Terutama teman-teman ini kayaknya tertarik dari Bapak Ibu ke Magister Teknik Sipil ya. Silakan kami akan bantu untuk nanti bisa mengarahkan ke asesmen atau ke siapa. Tapi yang paling penting ini kayaknya Bu Ika gitu ya. Kalau ada sesuatu. Kalau memang Ya, tidak ada lagi, ditunggu ya, Bu. aplikasinya biar jadi batch awal Iya. dari RPL Fakultas Teknik di Teknik, Universitas Jana Badra. Iya, Bu. Ya. Tidak ada lagi sambil mengingat waktu gitu. Kalau memang jam kerja sampai jam 3 gitu ya. Ya, kami tutup ya Bapak Ibu semua untuk webinar kita hari ini secara online tentang bagaimana program RPL yang ada di Fakultas Teknik Universitas Jana Badra. Tidak tertutup kemungkinan kalau Bapak Ibu teman-temannya juga ada yang ingin bertanya di fakultas selain dari teknik, yaitu di Fakultas Ekonomi,
dan Bisnis, Fakultas Hukum, dan Fakultas Pertanian. Silakan langsung ke kami juga, nanti kami antarkan ke yang nanti menjawab atau yang berwenang untuk bisa menjawab dari program RPL di masing-masing fakultas. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada terutama Bu Ika, Bu Siti Romoika atas segala bantuannya dalam penjelasan tentang sosialisasi ini, ya, juga kepada Pak Dr. Nindyo yang telah memaparkan sedikit tentang magister, karena secara garis besar beliau yang pakarnya untuk memahami tentang magister teknik sipil. Kepada Bapak Ibu semuanya, selamat bertemu kembali nanti, ya. Kepada Bapak Ibu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Monggo kami tunggu di Fakultas Teknik, atau Iya. bisa juga kontak di nomor saya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Pak Miko, terima kasih Pak Miko. Terima kasih. Izin deh ya. Terima kasih Bu Ika dan Pak Nindyo. Sama-sama, Bu Fitri. Terima kasih Semoga Ibu. sukses. Amin.